Menulis cerita pendek dan novel itu susah, gampang-gampang sulit. Jadi bagaimana? Saya kok selalu mengalami kesulitan mencari ide. Menulis kalimat pembuka. Saya belum terkenal. Penerbit pilih kasih. Padahal semua bisa kita lakukan. Sahabat Golagong, 1 menit tip menulis. Bagaimana menemukan ide seperti novel Balada Si Roy. Jangan pergi ke toilet, merokok atau melamun di kamar. Dengan metode jurnalistik 5W1H, kamu akan menemukan ide brilian seperti novel saya Balada Si Roy. Pergilah dari rumah ke pasar, ke terminal, ke rumah sakit, ke sekolah, kemana saja, ke alun-alun kota juga bisa. Wawancarai semua orang. Insya Allah, kamu akan menemukan ide cemerlang untuk cerpen atau novelmu. 1 menit tip menulis bersama Golagong. Sampai jumpa episode berikutnya. Sahabat Golagong, 1 menit tip menulis. Kemarin episode bagaimana mencari ide. Nah, sekarang saya akan membahas membuat judul. Nah, jika membuat judul, kita diupayakan jangan memberitahu kepada para pembaca. Contohnya, novel saya, Balada Si Roy. Kalau saya beri judul Balada Si Roy, si petualang, orang akan menebak dan tentu menjadi malas membacanya. Tapi dengan Balada Si Roy, orang bertanya-tanya, kenapa Roy? Kenapa ada balada? Seperti juga pasukan matahari. Jadi sekali lagi, tidak boleh memberitahu. Dan untuk membuat judul, pakai unsur when dan who atau where. Jadi tokoh. Nah, saya Balada Si Roy dengan tokoh. Oke, sahabat Golagong, 1 menit tip menulis. Berjumpa lagi nanti minggu depan. Tema. Sahabat Golagong, 1 menit tip menulis. Apa kabar? Sasirangan Banjarmasin yang menjahit istri saya. Kemarin kita membahas episode tentang judul, sekarang tema. Jadi tema sebuah novel itu ada yang dikenal di mana-mana, yaitu soap opera convention. Ada 4 tema besar. Misalnya Si Roy ini temanya forbidden love atau cinta terlarang. Di dalamnya juga ada conflict to family atau konflik 2 keluarga. Romeo and Juliet juga begitu. Kemudian ada Oedipus Complex, yang muda mencintai yang tua, seperti Sang Kuryang ya. Kemudian yang terakhir adalah apa coba? Conflict to family, Cinderella Syndrome, yang miskin mencintai yang kaya. Ingat itu. Jadi sebuah novel jika ingin bestseller harus ada soap opera convention, 4 tema besar tadi. Sampai ketemu di episode selanjutnya tentang sinopsis. Sahabat Golagong, 1 menit tips menulis. Episode kemarin tentang tema. Sekarang sinopsis cerita pendek atau novel. Saya akan lebih membahas novel. Banyak orang menulis sinopsis seperti juga menulis novel. Padahal sinopsis itu tidak perlu detail. Cukup unsurnya adalah alur ceritanya, setting lokasinya, setting waktu, dan tokoh serta konflik. Ini dia 5 unsur penting dalam sinopsis. Jadi tidak perlu ada dialog. Nah, dengan cara seperti itu, barulah Anda bisa menemukan ending. Jadi yang puncaknya ke-6 adalah ending ceritanya. Sampai jumpa di episode berikutnya tentang alur cerita. Sahabat Golagong, apa kabar? 1 menit tips menulis. Kemarin episode sinopsis, sekarang alur atau plot. Alur atau plot adalah rangkaian cerita, pergerakan cerita dari A sampai Z. Kalau alur hanya sekedar batang pohonnya saja, belum dikasih kulitnya isinya. Jadi plot adalah ruhnya. Nah, untuk menulis sinopsis, ingat ya, tidak boleh ada dialog. Nah, itu dikuatkan di alur dan plotnya. Apakah maju ataukah mundur. Yang penting harus ada awal, konflik,
dan ending. Itu yang penting. Sekali lagi, alur dan plot harus kuat di konfliknya. Berjumpa lagi di episode berikutnya tentang tokoh. Anda mengalami masalah ketika menulis novel? Writer's Block? Beli buku saya yang terbaru, Rahasia Penulis, bukan sekadar tips menulis. Penerbit Intrans Publishing. Atau hubungi nomor di bawah ini jika ingin mendapatkan tanda tangan saya, penulisnya. Sahabat Golagong, 1 menit tip menulis. Bagaimana? Sudah terbuka cakrawalanya? Ingat, episode kemarin kita membahas soal alur dan plot. Sekarang tokoh. Tokoh dalam novel, saya di sini tokohnya lelaki. Ayu Utami, Saman laki-laki. Pidi Baik, Dilan laki-laki. Nah, kenapa? Karena itu pasti akan dibaca kaum perempuan. Jadi memilih tokoh dalam novel, hati-hati. Ya, jangan sampai kita salah. Dan itu harus dominan, mewarnai seluruh bab per bab di novel itu. Dan nanti saya minggu depan akan membedah bagaimana karakter tokoh itu. Juga terutama dalam penamaannya harus unik. Ingat, tokoh harus unik, harus out of the box. Sampai jumpa di episode berikutnya tentang karakter. Sahabat Golagong, 1 menit tip menulis. Kemarin kita membahas tentang tokoh. Sekarang bagaimana tokoh itu dikembangkan memiliki karakter yang unik. Seperti contoh novel Balada Si Roy dengan tokoh Roy. Bagaimana Roy bisa dominan. Ini cover terbarunya. Supaya tokoh kita berkembang, maka kita harus membedahnya. Mulai dari rambutnya, matanya, pakaian kesukaannya, sepatunya, hobinya. Semua yang ada di dalam tubuh tokoh kita itu harus dibedah sedetail mungkin, seperti juga dokter membedah pasiennya. Dengan cara seperti itu, tokoh akan hidup. Dan supaya kuat, harus disertakan dengan teman-temannya. Nah, sahabat Golagong, selamat menulis. Bertemu lagi nanti di episode dialog. Sahabat Golagong, 1 menit tips menulis. Sudah mulai belajar menulis? Sekarang saya akan membahas tentang dialog. Kemarin membahas karakter ya. Jadi karakter tokoh itu juga ditentukan oleh dialog. Nah, dialog si Roy misalnya, dia orang terdidik, hobi baca buku, maka dialog-dialognya poetis. Untuk mencerminkan dia latar belakang budayanya suku Sunda, diselipkan dialek-dialeknya. Jadi di dialog itu bisa mencerminkan karakter tokoh. Tokohnya bisa dicampur dengan dialog bahasa Inggris, bahasa daerah, atau dengan gestur. Jadi tema dari sebuah novel bisa menentukan, mengarahkan dialog para tokohnya. Itu dia tentang dialog. Ketemu lagi minggu depan. Ketemu lagi dengan episode konflik. Sahabat Golagong, 1 menit tips menulis. Ingat minggu kemarin episode dialog. Nah, sekarang dialog kalau tidak konflik, kalau dialognya cuma apa kabar, sehat, itu tidak menarik. Maka konflik dalam dialog itu penting. Nah, untuk menuju konflik dalam dialog, tentu keterkaitannya luar biasa. Dimulai dari temanya. Kalau temanya tidak menarik, ya susah. Tema Forbidden Love misalnya, cinta terlarang, itu akan membangun konflik para tokoh karena temanya pun sudah mengandung konflik. Seperti tadi Cinderella Syndrome, yang miskin mencintai yang kaya, dialognya pasti akan terbangun dan banyak konflik terjadi di sana. Oke, kita ketemu lagi besok di episode berikutnya tentang setting lokasi. Sahabat Golagong, 1 menit tips menulis. Kemarin baru tema konflik. Sekarang setting lokasi. Nah, dalam sebuah novel, setting lokasi itu menjadi daya tarik. Harus beragam dan upayakan outdoor.
supaya para pembaca mau datang ke tempat itu. Lihat bagaimana ayat-ayat cinta dengan Mesirnya berhasil. Balada Si Roy misalnya, lihat, ini settingnya beragam. Ini contoh lagi, Avontur. Avonturir ini settingnya seluruh Indonesia, sehingga pembaca tertarik ke sini. Jadi sekali lagi, manfaatkan setting lokasi di kota-kota Anda atau di seluruh Indonesia agar pembaca mau datang ke tempat yang kita tulis di novel itu. Sampai jumpa besok di tema setting waktu. Sepatu lusuh, ransel berdebu, jalanan basah, Balada Si Roy. Dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia. Segera difilmkan. Atau jika ingin mendapatkan tanda tangan penulisnya, hubungi 08 19 06 31007. Sahabat Golagong, 1 menit tip menulis. Kemarin kita membahas setting lokasi, sekarang setting waktu. Setting waktu adalah suasana. Waktunya pagi, siang, sore. Tapi juga bisa kontekstual. Misalnya peristiwa, sejarah masa lalu, masa kini, corona misalnya. Bisa kita pakai untuk setting waktu cerita kita. Pilkada, pilpres, itu juga bisa jadi setting waktu. Misalnya ini Senja di Selat Sunda. Ini saya pakai menjadi setting waktu cerita novel saya. Ketika saya 6 bulan ngekos di Pandeglang. Atau juga ketika Bumi Menangis. Atau juga pusaran arus waktu. Jadi setting waktu tidak selalu menunjukkan waktu atau jam, tapi bisa suasana saat itu. Ingat, 1 menit tip menulis. Kita ketemu besok membahas plot point. Sahabat Golagong TV, 1 menit tip menulis. Kemarin episode setting waktu, sekarang plot point. Apa itu plot point? Plot point adalah satu peristiwa yang menggerakkan cerita. Kalau tidak ada plot point di dalam novel kita, bosan, datar, flat. Apa itu? Misalnya kalau para tokoh sedang belanja di pasar atau di mall, tiba-tiba meledak, bom. Nah, para pembaca akan menunggu bagaimana pergerakannya. Matikah para tokoh kita? Di film kartun Finding Nemo, Nemo ikan kecil ditangkap, dijaring, itu dia plot point terbaik di film. Sehingga pembaca atau penonton menunggu apakah tertangkap atau ditemukan oleh ayahnya. Sampai jumpa episode berikutnya tentang diksi. 1 menit tip menulis. Sahabat Golagong, 1 menit tips menulis. Kemarin kita sudah membahas plot point, sekarang diksi. Diksi itu adalah pilihan kata. Jadi setiap penulis memiliki gayanya sendiri. Misalnya saya nih, Balada Si Roy, ini diksi juga. Bagaimana saya memilih kata balada dan Roy. Senja di Selat Sunda. Jadi, pemilihan diksi itu diupayakan sesuai dengan pembacanya, target pembacanya. Jadi ada yang metafor, ada yang biasa saja verbal, ada yang selain metafor, ada yang puitis pemilihan katanya. Ya, saya kasih contoh. Misalnya dalam Balada Si Roy, di kalimat pertama saya cukup menulis misalnya ini kisah tentang anak muda. Bertemu lagi nanti besok di Gaya Bahasa. Sahabat Golagong, 1 menit tips menulis. Minum dulu. Kemarin kita membahas tentang diksi. Sekarang kalau diksi pilihan kata, sekarang kata dirangkai menjadi gaya bahasa. Gaya bahasa itu beragam, tapi saya ingin menjelaskan tentang gaya bahasa yang verbal saja dulu. Untuk penulis pemula dan untuk pembaca pemula. Jadi tidak perlu bermetafor. Gaya bahasa biasanya disesuaikan dengan pembacanya. Misalnya Balada Si Roy, yang saya tulis ini Balada Si Roy. Ini gaya bahasanya untuk remaja dan verbal. Tapi ada juga unsur puitisnya. Saya akan bacakan misalnya. Nih. Ini kisah tentang anak muda bernama Roy di kota kecil di Karesidenan, Banten, 91 km barat Jakarta. Nah, sederhana saja. Yang penting informatif dan yang lebih penting lagi ceritanya. Oke? Sampai jumpa di episode berikutnya tentang ending. Sahabat Golagong, 1 menit
tip menulis. Sudah banyak episode. Bagaimana? Sudah mulai berlatih menulis? Kali ini saya akan membahas tentang ending. Nah, ending itu ada 4. Ending terbuka atau open ending, tragis, sedih, atau bahagia. Ada satu lagi ending tidak terduga, biasa disebut twist. Nah, kita harus memulainya dari atas. Dari bab 1 sampai ke bab akhir. Kita harus merangkai cerita. Apakah kita akan memilih salah satu di antara 4 ending tadi, sehingga pembaca terkecoh. Nah, jadi jangan sembarangan membuat ending karena kita capek lalu dimatikan saja para tokohnya. Tidak bisa. Itu harus tokoh terkait dengan tokoh lain, terkait dengan konflik dan sebagainya, sehingga 4 ending itu bisa kita putuskan. Oke, 1 menit tip menulis bersama Golagong. Anda mengalami masalah ketika menulis novel? Writer's block? Beli buku saya yang terbaru, Rahasia Penulis, bukan sekadar tips menulis. Penerbit Intrans Publishing. Atau hubungi nomor di bawah ini jika ingin mendapatkan tanda tangan saya penulisnya.